Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Okta, apa Iya, Bu. kabar hari ini, Okta? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Hmm, Bagaimana kabar? Alhamdulillah, Ibu juga baik, Okta. Oh iya, eh, ada apa Okta hari ini menghubungi Ibu? Apakah ada yang ingin Okta bicarakan? Ada, Bu. Ada yang ingin Ote bicarakan kepada Ibu. Baiklah, Okta. Tapi sebelum Okta bicarakan permasalahan Okta, kita membuat kesepakatan konseling dulu ya, Okta. Waktu konseling kita Baik, Bu. 30 menit ya, Okta. Apakah Okta setuju? Iya, Bu. Setuju, Bu. Oke, baik Okta. Sekarang coba Okta ceritakan apa permasalahan Okta pada hari ini. Iya, Bu. Tapi Ibu janji dulu tidak akan memberitahu masalah saya kepada orang lain. Saya takut, Bu. Oke. Baik. Ibu tidak akan mengerti. Nah, sekarang coba Okta ceritakan permasalahan Okta dengan tenang. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Saya memiliki masalah mengenai kepercayaan diri. Di sini saya merasa kurang percaya diri terhadap diri saya, Bu, baik fisik maupun perkataan. Jadi Okta merasa kurang percaya diri ya, Okta? Kurang Iya, percaya Bu. diri Okta ini di lingkungan sosial atau di lingkungan sekolah saja atau bagaimana, Okta? Di semuanya, Bu. Kalau di sekolah, saya merasa kurang percaya diri pada saat melakukan presentasi atau kerja kelompok. Saya takut jika saya berdiri di depan kelas, saya merasa deg-degan dan jika saya di luar, saya merasa kurang pede dengan tubuh saya, Bu. Saya takut orang-orang membicarakan fisik saya, dan saya merasa minder gitu, Bu, dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain mempunyai badan yang bagus, tetapi beda dengan saya. Dan kalau di kelas pun saya merasa gugup, deg-degan jika berada di depan kelas saat presentasi. Intinya saya nggak percaya diri, Bu, sama penampilan saya. Saya takut orang membicarakan saya. Jadi begitu ya, Okta. Ibu paham sekali bagaimana perasaan Okta. Jadi Okta mengalami kurang percaya diri saat tampil di depan kelas atau tampil di depan teman-teman banyak ya, Okta. Dan Iya, Okta Bu. juga merasa kurang percaya diri di lingkungan sosial. Nah, mungkin apakah sebelumnya Okta pernah diejek oleh teman-teman atau bagaimana, Okta?
Diejek nggak pernah sih, Bu, tapi kayak dibicarain gitu atau disindir gitu, Bu. Kayak misalkan foto gitu. Mereka pasti nanti apa namanya tuh foto mereka bagus. Kalau jika ada saya jadi kurang menarik gitu karena kan saya gendut, Bu. Jadi pokoknya saya malu aja, Bu, gitu. Kadang mereka membicarakan mengenai fisik, sementara kan saya tersinggung gitu, Bu. Tapi kalau untuk diajak-ajak tidak pernah, Bu. Begitu ya Okta. Jadi untuk mengejek teman-teman Okta tidak ada yang mengejek ya Okta. Iya, Bu. Jadi menurut Ibu, kalau Okta merasa kurang percaya diri saat tampil di depan kelas, mungkin Okta harus mempersiapkan diri dulu sebelum tampil di depan kelas. Contohnya saja, Okta harus mempersiapkan diri dengan mempelajari materi pada saat Okta tampil di depan kelas tersebut, agar Okta tidak gugup atau tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Dan mungkin Okta harus tenang dalam tampil di depan kelas tersebut. Jangan terlalu tegang dan risih tempat tampil di depan kelas. Baik, Bu. Gitu ya, Okta. Jadi kalau di lingkungan sosial saya harus bagaimana, Bu, menanggapi itu agar saya bisa lebih percaya diri, begitu, Bu. Oke. Kalau di lingkungan sosial mungkin ya Okta, kalau misalnya ada orang yang membicarakan tentang fisik Okta atau membicarakan Okta dengan mengira fisik seperti Okta gendut begitu. Okta jangan terlalu menghiraukan perkataan mereka tersebut, karena itu akan membuat Okta semakin tidak pede dan merasa kurang percaya diri, ya Okta. Iya, Bu. Jangan terlalu masukkan hati omongan mereka. Dan mungkin Iya, Bu. Okta cobalah fisik semua orang itu cantik Okta. Jadi Okta tidak perlu minder terhadap fisik Okta pada saat ini. Oh, jadi begitu ya, Bu. Saya tidak perlu minder terhadap diri saya. Dan mengenai Okta. presentasi tadi, pada saat presentasi, saya harus mempersiapkan segala hal yang menunjang penampilan saya. Jadi begitu, Bu. Iya, Okta. Benar sekali, Okta. Dan masalah kekurangan kepercayaan diri Okta di lingkungan sosial tersebut, mungkin sebaiknya Okta jangan terlalu menghiraukan pembicaraan orang yang negatif tentang Okta. Lebih baik Okta percaya diri dan selalu tampil rapi dan syukuri apa yang Okta punya pada saat hari ini dengan tubuh yang seperti itu. Intinya Okta lebih mensyukuri saja dengan keadaan Okta pada saat ini. Iya, Bu. Baiklah, Bu. Saya akan berusaha mengikuti saran Ibu untuk lebih percaya diri lagi dan mencintai diri saya sendiri. Iya, betul sekali Okta. Kalau mendengarkan perkataan dari orang lain itu tidak akan pernah membuat kita merasa sempurna Okta. Karena sesempurna apapun orang pasti akan ada saja ejekan dari orang lain. Kekurangannya pun akan tetap dilihat oleh orang lain.
Iya, Bu. Jadi 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 begini, Bu, sebenarnya ada permasalahan lagi yang membuat saya menjadi, kepikiran, Bu. Permasalahan, seperti apa itu, Okta? Coba Okta ceritakan. Baik, Bu, mmm, jadi belakangan ini, karena tugas yang begitu banyak, saya merasa lelah, Bu, saya merasa jenuh. Dan sepertinya saya butuh ketenangan gitu, Bu, agar pikiran saya tuh lebih tenang gitu. Ya dan saya pun dengan pikiran saya tenang, nantinya saya juga bakal, lebih, mengeluarkan aura positif, tidak minder lagi, lebih percaya diri, tugas-tugas saya menjadi lebih cepat selesai. Menurut Ibu, saya harus bagaimana ya agar saya merasa rileks? Oh, oke, baik Okta. Di sini Ibu akan eh, melakukan teknik relaksasi kepada Okta agar Okta merasa nyaman dan tenang untuk menghadapi ujian atau kecemasan. Apakah Okta siap untuk teknik relaksasi ini? Siap, Bu, tapi, apakah ini bakal mengurangi rasa, kecemasan, lelah, jenuh saya untuk saya bisa lebih tenang? Iya, Okta, bisa Okta. Tapi itu semua harus dilakukan secara berlahan-lahan, Okta. Nah, kalau dalam satu kali relaksasi kita lakukan teknik ini uh, langsung ada perubahannya terhadap Okta. Nah, kita bisa melanjutkannya pada relaksasi selanjutnya sampai Okta merasa nyaman, tenang, dan rileks. Baik, Bu, saya bersedia mengikuti, teknik yang, bakal Ibu berikan. Bisa kita mulai sekarang, Bu? Oke, baik Okta. Baik, Okta. Mari kita mulai Okta. Sekarang coba Okta duduk atau bersandar di tempat yang menurut Okta nyaman. Sudah, Bu. Lalu coba Okta tarik napas dalam-dalam. Keluarkan dari mulut. Tarik napas dalam-dalam lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut. Nah, sekarang coba Okta pejamkan mata Okta. Sudah, Bu. Hirup nafas dalam lagi Okta dari hidung. Lepaskan dari mulut. Regangkan tangan Okta agar merasa nyaman. Bayangkan Okta berada di tempat yang nyaman sekali. Lalu Okta merasakan atau mendengarkan aliran air yang sangat mengalir dengan merdunya. Lalu Okta merasakan hembusan angin yang sangat sejuk dan menenangkan. Dan Okta mendengar kicauan-kicauan burung yang sangat indah. Udara di situ pun sangat menyejukkan.
Okta merasa nyaman dan tenang. Pepohonan hijau yang menyejukkan mata, aroma alam yang menyejukkan dan menenangkan jiwa. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung lagi, lalu Okta keluarkan dari mulut. Lalu Okta merasakan hembusan angin yang sangat sejuk dan menenangkan jiwa. Dan membuat Okta merasa tenang. Sekarang coba Okta buka mata Okta pelan-pelan. Bagaimana Okta? Apakah ada perubahan yang Okta rasakan setelah kita melakukan teknik relaksasi ini? Alhamdulillah Bu, saya sudah merasa sedikit tenang dan rasa pusing yang ada di kepala saya sudah sedikit berkurang. Oke, alhamdulillah ya Okta. Iya, Apakah masih ada lagi yang Okta bicarakan? saya rasa sudah cukup Bu dengan saya bercerita kepada Ibu dan Ibu memberikan saran kepada saya mengenai kepercayaan diri saya dan Ibu memberi saya teknik relaksasi membuat saya merasa sedikit lega dan tenang sekarang setelah melakukan konseling dengan Ibu. Oke, terima kasih Okta. Ibu juga senang sekali hari ini bisa membantu Okta hari ini. Iya, Bu. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang perlu Okta bicarakan, kita akhiri saja konseling kita pada hari ini ya Okta. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Iya Okta, kapan-kapan kalau Okta perlu bantuan lagi, Okta bisa menghubungi Ibu lagi. Iya, Bu. Saya pasti bakal menghubungi Ibu karena dengan bercerita kepada Ibu membuat saya lebih tenang sekarang. Sepertinya saya akan sering-sering berkonsultasi kepada Ibu. Iya Okta, terima kasih Okta. Iya, Bu. Saya tutup dulu ya, Bu. Baik Okta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Okta.